Halo, shalom teman-teman. Kembali lagi di Fresh Talk. Mohon maaf kemarin kita libur karena kita ada pemilu pilkada. Ya, sekarang kita sudah mulai on lagi. Oke, hari ini kita bersama Kak Yeskiel dari Diaspora Malang. Oke, kita langsung saja. Halo, Halo, halo Shalom. shalom Pak. Akhirnya ketemu ya. Iya, Semarang udah gimana lama. Semarang? Semarang hujan terus. Wah sama kayak di Malang ya. Karena live aku pakai topi deh. Oke. Bentar, saya ambil headset dulu, Pak. Lupa saya. Oke. Gimana Malang, Pak? Sama sih, hujan terus. Tapi kadang gerimis, bisa Hmm, seharian. Iya. Semarang zona apa? Masih zona merah zona atau udah turun? masih sih, Pak. Masih agak ketat juga sih. Cuma ya Malang, hal Malang lain. puji Tuhan udah zona orange. Puji Tuhan. Padahal itu Ya, ya, Batu yang, Surabaya masih ya. iya Batu yang masih merah. Oh, Batu. Iya. Oh, berarti Natalan gimana nih, Pak? Dari Oh, pusat. Natalan ya tetap ibadah sih. Tapi beda ya. Ibadah Cuma ibadah 2 kali aja. Perayaannya oh, modelnya online. oh, enggak Iya. ragawinya belum berarti. Ragawinya ibadah, ibadah nuansa Natal mungkin ya. Jadi kalau untuk perayaannya sendiri akan online sorenya. Karena Oh, karena kan nggak mungkin ya. Jadi protokolnya pun ini sangat ketat iya. gitu. Jadi hanya ibadah 2 kali, jam tanggal 25 itu jam eh, apa, setengah 8 sama sama jam 10. Hmm. Iya. Perayaannya tapi ragawi juga atau online? Enggak, perayaannya sorenya online. Di Oh. tapping gitu. Nah, Di Gajah Mada atau di tempat mana, Pak? online, jadi onlinenya jadi rekam ya, direkam. Jadi nanti jadi bukan live tapi rekaman Oh, gitu. gitu. Iya, karena kan nggak mungkin ya kondisi kayak gini kalau mau live. Iya. Iya. Iya, Pak. Siap, siap. Gimana gimana? Semarang musiknya makin lengkap ya Iya, puji Tuhan, di Pak. Tuhan. Semarang. Iya, aku lihat fotonya luar biasa. Iya, pengen ke Semarang Puji Tuhan. lagi. Iya, Nanti Pak. deh kalau kalau vaksinnya udah itu ya, vaksinnya sudah disebar, Iya, kondisinya aman, baru aman. saya juga kangen ibu saya, pengen ke Salatiga dulu baru Semarang. Atau Oh, kebalik sih. Iya. Kapan hari dari Semarang saya ke Salatiga naik sepeda motor tuh wah, sama teman saya. Lumayan, lumayan loh, Pak. lumayan, lumayan kemeng. Macet soalnya ya, Pak ya. Enggak sih, enggak terlalu. Ke Tapi naik Ungaran ya. sepeda motor lumayan panjang sih, 1,5 jam kalau nggak salah ya. Iya. Iya, 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 iya. Ya, kita Gimana mulai gimana? dulu ya, Pak ya. Siap, Kita siap. berdoa dulu ya. Ya, mari kita Ya, berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Engkau pertemukan kami kembali di Fresh Talk hari ini. Kami percaya ada sesuatu yang Engkau ingin bagikan bagi setiap kami. Biarlah perbincangan kami, biarlah sharing kami dapat menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengar atau menyaksikan Tuhan. Sehingga namamu saja yang ditinggikan. Kami serahkan sharing kami ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. ya. Ini aku Ya. masih di gereja nih. Oh, Masih masih di di gereja. kantor. Oh iya ya, ngantor ya, Pak ya. Iya, karena kan belum pulang ya. Pulangnya Oh, jam 1 sih. tapi ndak ganggu ya, Pak ya? Ndak ganggu jam kerja Ah, ya. enggak
Enggak, jamnya makan siang kan. Tadi Ya, saya makan siangnya duluan. maaf ya Pak ya. Enggak apa-apa. Saya tadi udah ngomong sama teman-teman. Bentar ya, aku tak live dulu. Iya iya. Iya, enggak apa-apa. Gimana? Ini sebenarnya hari ini kan temanya impactful generation ya. Iya. Sebenarnya ini tema tema buat kemarin Natal salah satu PMK di Malang. Tapi saya pengen bagikan juga ke teman-teman bahwa ternyata ketika saya merenungkan dan menyusun materi ini, saya sendiri sangat diberkati gitu karena saya waktu dapat ini, ini temanya apa nyambung dengan Natal gitu. Ternyata ternyata sangat nyambung gitu. Ketika saya merenungkan, ketika saya nyusun itu dan saya minta hikmat Tuhan, ternyata sangat sangat related banget ya bahwa ternyata kehadiran Yesus di Natal ini kan bukan lagi sebagai bayi, tapi dia sebagai raja segala raja dan dia tidak lagi di palungan tapi di hati kita. Dan Amin. seharusnya kehadiran Yesus itu membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Amin. dampak ini yang harus kita pelajari ya. Nah, ada salah satu tokoh biasanya kalau di Natal tuh yang kita bahas apa? Kalau khotbah Natal biasanya kita bahas apa? Kalau nggak gembala, apa? Orang Majus ya kan? Orang Majus. Maria, Yusuf ya kan? Kan Bisa. biasanya itu. Padahal ada satu nabi yang sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus tuh 700 tahun sebelumnya, yaitu namanya Nabi Mika. Jadi Nabi Mika ini nabi yang mungkin jarang dikhotbahkan gitu ya, karena eh, nabi yang nabi nabi ini dari istilahnya gini, dari kota kecil ya. Dan kalau kita baca Mika 5 ayat 1 dikatakan tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, jadi jelas hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi nubuatannya itu sangat spesifik sekali. Dan nubuatan ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan kalau kita pelajari siapa Mika, Mika itu adalah dari desa kecil di Moreshet ya di daerah Gad. Jadi sebenarnya tidak terlalu di kalau hari ini seperti di desa gitu ya. Bukan di Iya. kota besar, bukan kelahiran wah Jakarta atau kelahiran ibu kota gitu kan. Ibu kota ya. Malang mungkin masih kota ya, tapi mungkin di bagian daerah-daerah lain yang mungkin misalnya kalau dulu saya tinggal di Jogja, lahir di mana Bantul, Gunung Kidul gitu kan, itu Iya. daerah-daerah yang sangat kecil. Tapi ini membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai Nabi Mika dari desa kecil ya, tapi dia bisa digunakan dan dampaknya luar biasa. 700 tahun sesudahnya baru digenapi melalui kelahiran Yesus. Jadi sebuah hal yang luar biasa bahwa keberadaan kita hari ini eh, mau ditinggal di Semarang, di Malang gitu ya. Dulu saya tinggal di Jogja, ya orang menganggap Jogja juga kota besar ya. Tapi ternyata ketika saya pindah Malang, wah ini kota Malang ini kayaknya lebih kecil lah dari Jogja. Iya. Ternyata enggak juga. Keberadaan kita tidak membuat dimanapun kita, selama kita bisa mendekat sama Tuhan, sebenarnya kita bisa berdampak. Ya, Ya. jadi dari Mika sendiri saja kita belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapapun sih sebenarnya. Dan Mika di nubuatannya digenapi di apa kelahiran Yesus gitu ya. Jadi tepat Iya. di kelahiran Yesus nubuatan itu tergenapi. Jadi luar biasa. 700 tahun itu bukan masa yang pendek gitu ya. Dan di semasa 700 itu adalah masa namanya masa kegelapan di mana Tuhan tidak berbicara. Terus mungkin setelah itu lahirlah Yesus dan muncullah perjanjian baru gitu ya. Jadi bisa luar biasa bahwa Nabi Mika, nabi yang kecil, ya kitab Mika ini kitab nabi-nabi kecil gitu ya. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa untuk bisa melihat jauh ke depan. Jadi hari ini siapapun kita tidak mengurangi gitu ya. Dan kalau kita mau eh, apa namanya belajar dari sini bahwa kelahiran Yesus itu luar biasa. Dan
eh, ketika Yesus lahir, malaikat datang pertama kemana? Ke gembala, orang yang tidak dianggap, gitu kan. Jadi kita bersyukur ya bahwa peristiwa Natal ini menunjukkan bahwa siapa yang kecil, ya, siapapun itu yang bahkan gembala itu bagi bangsa Israel itu mungkin yang diabaikan. Kenapa? Karena mereka nomaden, dimanapun gembala tinggal, mereka tinggal gitu ya. Jadi di mana ada rumput, disitulah domba dan gembalanya tinggal. Jadi dan mereka sedikit antisosial, tapi Tuhan bisa pakai dan datangnya pertama kali kemana? Ke mereka. Gembala. Jadi ini ketika saya merenungkan ini, wah luar biasa ya. Tapi kan pertanyaannya bagaimana kita bisa berdampak, gitu kan? Bagaimana kita Kristus yang ada di dalam kita itu berdampak. Semua orang punya Yesus, betul ya? Semua orang Ya. percaya Yesus. Tapi kenapa ada yang berdampak, ada yang enggak, gitu kan? Kenapa ada yang Oke. dampaknya bisa satu kota, kenapa ada yang dampaknya ya gereja lokal, bahkan ada yang enggak terdampak. Nah, permasalahannya ternyata ketika saya pelajari, eh, ketika kita baca di Roma 12 ayat 1 dan 2 ini banyak ayat yang sering kita baca. Bahkan ini ayat yang sering saya pakai juga dalam hampir setiap khotbah saya. Tapi ketika saya renungkan ini lebih dalam, ternyata saya dapat pengertian yang baru gitu ya. Roma 12 ayat 1 dan 2 ini karena saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, mungkin Ya. ada yang mau ditanggapi, Mas? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya Iya baca nih. Roma 12 ini? Sama. Saya juga dapat sesuatu dari Tuhan, pelajaran dari Tuhan. Ini kata-katanya seperti ini. Saya sudah sering sampaikan di Prestok saya juga sih. Gak perlu Hmm, kamu terkenal untuk bisa menjadi berkat. yes. Dan perlu juga kamu menjadi seorang yang kaya untuk bisa. Itu sih, Pak. Jadi Ya, ya. kelihatannya pas banget yang dapat deh. Iya benar. Jadi eh, impact eh, berdampak itu kita kan dulu merasanya wah ini harus harus punya sesuatu lah Harus dan gitu segala ya. macamnya gitu. Iya. Gitu. Kalau kita nganggap wah kalau orang majus mah berdampak yes gitu kan karena kaya dan segala macamnya. Tapi hari ini ketika saya belajar ini eh, dari hal yang kecil Mika gitu. Mika banyak loh mungkin khotbah Natal yang mungkin jarang menyinggung Mika gitu. Jarang. Mungkin hanya Nggak menyinggung pernah. menyinggung pun hanya ketika orang Majus itu ya, orang Majus tanya kepada Herodes dan Herodes tanya kepada ahli-ahli Taurat, maka dibukalah kitab Mika. Ya, di mana sih lahirnya Sang Juru Selamat itu? Ya di Bethlehem. Nah, kadang hanya Hmm. sekedar referensi itu aja gitu kan. Kalau kita baca tentang kisah seorang Majus yang bertanya kepada Herodes dan Herodes tanya kepada ahli Taurat itu dijelaskan di kitab Mika itu bahwa ini loh lahirnya di mana sih Bethlehem gitu ya. Kalau kita biasanya kan menggambarkan menubuatkan Yesus tapi nggak spesifik kotanya di mana. Tapi Mika that's clear gitu. Dan itu Iya. ketika saya baca ini wah Mika siapa dibanding Mika dibanding Yesaya wah jauh Yesaya itu nabi besar gitu kan kitabnya panjang Mika siapa Mika tapi dipakai Tuhan gitu jadi eh, kita akan belajar ya kenapa sih ada orang yang berdampaknya sampai kota dan ada orang berdampaknya mungkin hanya skip kecil bahkan ada orang yang berdampak sampai keluar dari bahkan seluruh Indonesia gitu. Saya belajar bahwa dari Roma 12 ayat 1 tadi yang saya sudah baca dan ayat 2-nya jangan kamu menjadi serupa dengan dunia tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Ayat yang kedua ini ayat yang saya paling suka. Jadi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu saya udah pakai hashtag renewing mind. Renewing mind itu memperhari akabudi bahasa Inggrisnya. Itu di setiap renungan IG saya. Hanya mulai Juni kemarin
saya pakai kearifan lokal Marang, ngebum. Ngebum itu Ngebum, basa walian mubeng. Mubeng mubeng. 180 itu bicara tentang metanoia. Jadi ayat kedua ini sangat saya suka gitu karena saya sadar betul bahwa ketika kita di renewing mind, kita perbarui akal budi, maka kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Nah, tapi Amin. kita akan bahas ayat yang pertama dulu. Jadi, tapi sebelum bahas ayat yang pertama itu ya diawali oleh kemurahan Tuhan. Kita harus sadar nih bahwa Tuhan Yesus lahir. Hari ini kita peringati bukan hanya karena holiday, no, bukan karena gambar-gambar lucu, pria berjenggot gitu kan. Enggak, tapi kita mau harus sadari bahwa Yesus lahir sebagai raja di atas segala raja. Paskah tanpa Natal nggak bisa gitu. Jadi penyaliban Yesus emang yang utama gitu ya. Itu yang sebagai keselamatan kita. Tapi tanpa peristiwa Natal maka tidak adalah peristiwa Paskah. Jadi Natal ini sangat penting. Natal dan Paskah ini sangat penting. Kedua-duanya sangat penting. Kenapa kita harus memaknai Natal? Bahwa oleh kemurahan Tuhan kita ditebus menjadi milik Kristus. Jadi kita ini dulunya adalah berdosa. Kita dulu bahkan Roma itu berkata kita seterunya Tuhan. Tetapi puji Tuhan kita beroleh apa? Anugerah, kita Anugerah. diselamatkan. Ya, kalau saya pernah dengar tuh Frankie Zombie ngomong bahwa Yesus itu adalah pemulung sejati. Kenapa? Kita ini sampah, kita ini nggak berharga, tapi Dia angkat kita dan kita dijadikan mulia. Kita dibenarkan dan diselamatkan oleh karena anugerah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, enggak. Karena kita diselamatkan tuh ketika kita masih kotor gitu. Tapi oleh anugerah kita beroleh keselamatan. Nah, kesadaran bahwa kita sudah berdosa dan kita diselamatkan ini menyadarkan kita bahwa semua itu oleh anugerah Tuhan. Maka kita akan lebih mudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita merasa, oh jelas Tuhan pakai saya karena saya pinter, maka kita akan susah gitu. Iya. Jadi makanya saya kapan hari ngobrol sama teman-teman The Messenger juga ngomong bahwa keberadaan kita yang berdosa ini menyadarkan kita bahwa kita ini beroleh anugerah. Dan oleh anugerah Tuhan itu kita merasakan kasihnya dan kita tahu bahwa emang hidup kita bukan milik kita lagi. Makanya kita akan lebih mudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan persembahan hidup ini bukan persembahan hidup yang mati. Ya, Iya. Eh, zaman dulu kan kalau di PL mempersembahkan tuh harus disembelih dan segala macam. Tapi hari ini Tuhan kita dari ayat ini diajarkan bahwa persembahkanlah hidup yang kudus, yang kudus dan berkenan. Jadi Berkenan. bukan di saat mati kita baru mempersembahkan tubuh, enggak. Tapi di saat kita hidup, kita mau mempersembahkan hidup kita. Yang kedua, kita mau persembahkan hidup kita apa? Yang kudus. Kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah berkenan kepada Allah. Jadi semua itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi dari satu ayat ini dari Roma 12 ayat 1 kita belajar bahwa persembahan hidup kita bukan ketika kita tua nanti, ketika kita nggak bisa apa-apa kita baru persembahkan hidup kita, enggak. Tapi kita mau mempersembahkan hidup kita ketika kita masih hidup. Hidup itu maksudnya kita masih bisa sehat, kita bisa memberikan buah, menghasilkan buah, kita bisa berikan hidup kita kepada Tuhan, waktu-waktu yang terbaik kita kepada Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dari tiga hal ini aja membuat kita sadar bahwa wow, kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Hidup Ya. kita. Makanya Roma 12 ayat 1 kan oleh anugerah Tuhan gitu kan. Oleh karena kasih Tuhan disadarkan lagi nih bahwa kita ini sebenarnya nggak layak tapi dilayakkan. Oleh itu persembahkanlah hidupmu. Ya, jadi bukan lagi main-main tapi kita tahu bahwa oleh karena anugerah Yesus lahir, ya keberadaan Yesus yang mengosongkan dirinya menjadi manusia, ya lahir di kandang domba yang bukan di rumah sakit, tapi di kandang domba demi siapa sih? Demi kita semua. Kita Itu semua. karena apa? Persembahkan hidupmu gitu ya. Jadi sampai sini kira
itu hal yang luar biasa sih, yang kita mau maknai Natal. Kenapa sih kita maknai Natal kok Roma 12 gitu ya? Tapi dari sini kita sadar bahwa kenapa sih kita harus mempersembahkan hidup kita. Oke, Berarti gitu Mas. dasar dari awal-awal ini anugerah. Ya, ya. Karena ayatnya jelas kan, oleh anugerah Iya, gitu. Jadi iya. didasarinya bukan bukan karena oleh kamu hebat, oleh karena kamu bisa pelayanan, Iya, oleh karena enggak. Oleh karena iya. kamu berakal budi, enggak. Oleh anugerah. Jadi kata Anugerah pertama saja. kata pertama itu menyadarkan kita, kalau kita bisa mempersembahkan hidup itu oleh anugerah. Anugerah. Sebenarnya kita tuh Iya, nggak layak gitu loh. Ya benar kan, iya, sebenarnya kita nggak layak, iya. sebenarnya kita, Yesus tuh lahir itu karena siapa sih? Ya karena kita dalam berdosa gitu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, enggak, karena kita dalam kondisi lemah itu. Bahkan Yesus lahir, aku datang buat mereka yang berdosa kan, bukan, Yesus datang bukan cari popularitas, Yesus datang bukan bukan berikan ajaran baru, enggak. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Nah, itu Iya, yang membedakan karena kelahiran Yesus dengan tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Ya, iya. makanya kita peringatkan ini karena ini sebuah hal yang luar biasa oleh anugerah. Dari kalimat pertama aja kalau kita benar-benar menyadari, oh benar ya, kita tuh hidup oleh anugerah gitu. Bener Mas Iya. ya. Iya. Ya, jadi sampai di sini aja dari ini ayat satu masih separuh ya. Jadi Panjang. kita nggak, kalau kita bacanya dengan kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, maka Iya. mempersembahkan tubuh itu sebagai hal yang emang sudah seharusnya hidup kita, sama seperti Ya, Paulus, hidupku bukannya aku lagi tetapi aku apa, lagi. Kristus yang di dalam aku, Chris. ya kan. Jadi kalau aku hidup, aku memberi buah. Kalaupun aku mati, aku bersama Kristus. Makanya dia kan Amin. Paulus berkata, ya kan, aku nggak ngerti mana yang aku harus pilih. Ketika aku hidup, walaupun menderita, dia ngomong, aku harus memberi buah. Tapi kalau aku lebih baik mati sebenarnya kan. Karena apa? Kalau Hmm. aku mati, aku bertemu Kristus gitu. Paulus berada di persimpangan, aku nggak ngerti gitu ya itu kan. Karena gini, kalau kita lihat tahu Paulus ya, Paulus itu begitu luar biasa, dia disesah, dia karam berapa kali itu kan, mau dibunuh berapa kali sampai akhirnya dipenggal, meninggalnya dipenggal, mati sebagai martir. Kita lihat bahwa selama Paulus masuk penjara dan segala macamnya, tidak ada satu keluh kesah keluar dari bibirnya gitu ya. Karena dia sadar bahwa dia dulu dia adalah satu rasul yang paling berdosa, dan dia sadar bahwa anugerah Tuhan itu, makanya dia menulis bahwa ayo persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau mau mati gampang gitu ya. Misalnya gini, kalau kita percaya hari ini langsung mati, wah haleluya gitu. Tapi kan masalahnya kita masih hidup, kita masih jalani proses, kita masih Iya, jalani segala macam hal gitu ya. iya. Di video saya ngebum ini ada yang saya bahas Mazmur 73. Itu kalau Mazmur 73 dibaca itu, wah itu keren banget. Itu ungkapan pemazmur yang jujur banget. Melihat keberhasilan orang fasik, aku cinta Tuhan, kok malah gini gitu. Bisa dibayangin ya. Itu baca deh Mazmur 73 itu, kalau kita baca resapi, bahkan pemazmur ngomong, aku hampir kepleset. Misalnya gini, aku melihat keberhasilan orang yang nggak takut Tuhan itu, aku hampir kepleset untuk rasanya kok iri ya gitu loh. Jadi itu ungkapan yang jujur banget, tapi endingnya keren sih, bahwa dia tetap ingin sama Tuhan. Jadi kalau bicara persembahkan tubuh, mari persembahkan tubuh kita ketika kita masih hidup, gitu. Iya. Dan ayat selanjutnya berkata itu adalah ibadah yang sejati. Nah, dulu saya masih nggak ngerti ya, oh, ibadah yang sejati, persembahan hidup. Tapi saya diingatkan di Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi bisa dibayangkan ya, Tuhan itu menyukai kasih setia lebih daripada korban sembelian.
Kalau hari ini bicara tentang praise and worship, ya, pujian penyembahan kita. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi korban sembelihan dan korban-korban bakaran itu bicara tentang pujian penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan semua pujian penyembahan yang keluar dari mulut kita, tapi Tuhan mengendaki kasih setia dan pengenalan akan Allah dari hati kita. Jadi, Ya. kenapa disebut itu adalah ibadah yang sejati? Karena ternyata persembahan hidup kita itu ibadah yang sejati, bukan kita nyanyi-nyanyi, bukan kita ketika ke gereja, bukan ketika kita nyembah, enggak. Tapi persembahan Ya. hidup kita itu ibadah yang sejati, karena Tuhan lebih suka kasih setia. Wow, wah pantesan ayat ini gitu ya. Karena kayak waktu renungin itu bener ya, ternyata Tuhan itu lebih suka kasih setia daripada sekedar pujian penyembahannya dari bibir saja. Ya, kita boleh nangis-nangis, kita boleh nyembah Tuhan, tapi kalau tanpa perubahan hati percuma gitu. Orang bisa Iya. KKR berulang-ulang, ya kan? Oh, nangis-nangis, gelimpungan berkali-kali gitu. Tapi kalau nggak ada perubahan hati, sia-sialah semuanya itu. Jadi Iya. makanya itu ibadah yang sejati. Konsep ibadah itu di kita hari ini saya ketika belajar ini konsep ibadah itu bukan lagi pujian penyembahan, enggak, tapi kita konsep ibadah yang benar adalah persembahan hidup kita. Jadi bukan lagi Iya. hanya sekedar nyanyi-nyanyi. Saya nyanyi-nyanyi is good itu, nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu adalah persembahan hati kita. Tuhan mengendaki kasih setia dan pengenalan akan Allah lebih daripada semuanya itu. Wah, sampai sini aja, wah, waktu saya ngerenungin, wah keren banget. Wah, thanks God ini bener-bener Tuhan bukain. Saya sering baca Roma 12 ayat 1 dan 2 ini sering banget. Tapi ketika coba duduk diam, coba coba di breakdown satu-satu gitu, itu dapatnya, oh iya 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 iya. Kenapa Dalam. sih Tuhan bilang ibadah yang sejati itu dalam banget gitu. Dan dari Natal ini kita tahu banget, oh ternyata Tuhan menghendaki ibadah yang sejati. Tuhan kalau orang ulang tahun biasanya pengen hadiah ya. Hari ini Ya. hadiah yang terbaik buat Tuhan Yesus di Natal adalah persembahan hidup kita. Ya. Ya, Ya. bener ya, setuju Ya, ya. setuju. Jadi ini kado terindah. Ya. Jadi itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk kita persembahkan di hadapan Dia. Iya. Nah, Nah, mungkin ada itu Mas tanggapan atau mungkin ada teman-teman yang belum belum ada yang komen ya. belum ada yang komen. Ini teman dari yang teman dari cakup pelayanan, Oke. bukan dari gereja Mas sih, Handoko coba. ini luar biasa siang-siang. Iya, ya, ya mungkin apa ya? Saya menemani teman-teman yang mungkin istirahat siangnya mau ngapain nih? Kalau cuma sambil dengerin seperti ini kan juga memberkati. Ya, ya, ya. Ya, soalnya sekarang pilihannya ada yang sore, ada yang malam banget jam 9 malam juga ada. Wah, Saya bilang, wah, tapi itu segmented sih. Lama-lama eh, kakak rohani saya, Yeri Patina Sarani itu juga dia sama dia kadang bikin tuh yang jam 10 malam ke atas gitu. Dan emang itu pembahasannya sama Raditya Oloan dan lain-lainnya saya lihat emang luar biasa gitu ya, maksudnya segmented lah itu pembahasannya tentu dengan firman yang berbeda, dengan pendalaman yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan pasti itu memperlengkapi kita semua gitu. Iya, dan saya sih, waktu aku tanya, ya, yang ya siang saya jarang sih ya? itu, saya sih dulu sih sama alumni SMA kita kan juga sharing atau komsel online gitu. Kita juga kadang sampai jam 1, jam 12 gitu, malam Oh, maksudnya. iya, 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 iya. Oh, luar biasa. Iya. Nah, dari yang tadi kan persembahan tubuh, yang kedua adalah memperbarui akal budi. Nah, kalau memperbarui akal budi ini sering kita dengar ya bahwa jangan kompromi dengan dunia ini karena kalau kita banyak kompromi maka kita kerohanian kita akan mati gitu ya. Jadi dan pasti ada pilihan-pilihan yang hari ini dimanapun kita
hidup kita pasti ada pilihan. Kita mau ngikutin kata dunia atau standar dunia apa kata Tuhan gitu kan, atau standar firman Tuhan. Jadi kita harus benar-benar mengerti. Makanya itu persembahan hidup kita mengenal Tuhan lebih sungguh itu membuat kita semakin peka mana standar dunia dan mana standar Tuhan. Jadi karena kita selalu ada bersimpangan ini, betul ya Mas ya? Kita tuh selalu ada di Iya. bersimpangan ini. Kita mau ngikutin standar dunia atau standar firman Tuhan. Kalau kita ngikutin standar dunia, kita pasti ngerasa nggak cukup. Karena standar dunia itu adalah fisik. Ya fisik, Iya. kalau cewek harus putih gitu kan, kalau cowok harus six pack gitu kan, harus kurus. Padahal kurus sih, saya hari ini juga masih mencoba diet sih, tapi bukan untuk Saya mengejar fisik yang keren, enggak, mengejar sehat, itu aja sih. saya. Iya, iya. Jadi kalau kita mau ngejar, wah apa biar kelihatan keren, aduh enggak deh, saya enggak bagian itu gitu. Jadi Sehat ya. kalau kita cara dunia, harta, branded, merek handphonenya harus yang Apple Pro, whatever lah gitu kan. Kalau kita ngikutin itu, kita nggak akan pernah puas gitu kan. Dan keluarga, kan keluarganya ini darah biru apa darah kotor enggak kan? Darah biru atau Alien. orang biasa gitu kan. Enggak, tapi saya mau katakan bahwa kalau kita aku keturunan orang biasa, hari ini banyak keturunan orang-orang biasa yang berprestasi dan cinta Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa juga banyak gitu. Maksudnya gini, kalau kita ngikutin standar dunia, kita akan merasa nggak akan pernah cukup. Tapi kalau kita ngikutin standar firman Tuhan katakan bahwa kita dikasih. Yesus mau lahir ke dunia gitu. Yesus mengosongkan dirinya dan dia lahir sebagai bayi di palungan, bahkan mati di atas kayu salib buat kita. Kita dijadikan ciptaan baru. Kita yang dulu berdosa, kita dijadikan ciptaan baru. Dan yang terakhir, kita diberikan tujuan ilahi. Dulu kita nggak punya tujuan. Hidup kita ini amburadul tanpa Tuhan. Tapi Tuhan kasihkan tujuan baru, yaitu kita dijadikan ciptaan baru untuk melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita ngikutin standar firman Tuhan, makanya kan saya selalu ngomong ke anak-anak muda juga bahwa ikut Tuhan itu selalu fun, selalu menyenangkan. Karena apa? Standar firman Tuhan itu nggak pernah berat. Karena apa? Tuhan tuh tahu siapa kita. Dia mati untuk kita. Dia sudah merasakan Yesus menjadi manusia, merasakan betapa letih, lapar. Ya. Dia merasakan semua apa yang kita rasakan ini. Jadi Tuhan kita bukan ngasih perintah yang nggak mungkin bisa kita lakukan. Ya. Dia selalu semua perintahnya itu menyenangkan, asal kita sudut pandangnya benar, gitu kan. Jadi karena firman Tuhan jelaskan, mari yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku, aku akan apa? Memberikan kelegaan, gitu kan. Aku memberikan kuk, ya kan. Dan kuk yang kuberikan itu ringan, bebanku enak, gitu. Dan firman Tuhan jelas itu, ketika masalahnya apa sih? Kita punya masalah, itu kenapa berat? Karena itu standarnya dunia, atau kita gunakan kekuatan kita sendiri. Akibatnya stres, frustasi gitu kan. Kalau kita tahu bahwa kekristenan itu bicara tentang kita datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sebenarnya kekristenan kita tuh menyenangkan. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat menyenangkan. Ya, berat nggak? Berat. Saya ngalami proses nggak? Proses masih. Sampai hari ini Tiap saya masih hari. proses. Iya, tapi kita nggak pernah sendiri gitu. Itu yang membuat kita berbeda. Ya kan, Allah kita tuh Allah Immanuel. Allah yang nggak pernah membiarkan kita sendiri. Itu yang membuat kita berbeda. Kenapa? Makanya renewing mind. Kenapa sih kita harus perbarui akal budi kita? Ya sama seperti kalau kita minum kopi, itu kan selalu ada ampasnya. Cara buah ampasnya gimana? Taruh aja di keran, maka ampasnya akan keluar. Ya kan? Kalau firman Tuhan kita isi terus, jejelin aja terus tiap pagi dengan firman Tuhan, lama-lama semua yang keluar, yang nggak benar itu akan keluar. Semua pemikiran kita yang nggak benar itu akan keluar. Dulu ya, saya waktu jadi pendeta pertama kali sempat stres. Kenapa? Karena di otak saya pendeta itu harus banyak khotbah. Nah, saya nggak pernah khotbah. Jadi
saya sempat frustasi kan, dan saya cukup mendidik diri saya sendiri, cukup keras. Saya harus buat PowerPoint khotbah itu minimal 2 setiap bulan. Saya PowerPoint khotbah itu banyak di komputer, nggak pernah khotbah. Satu titik saya capek kan, Tuhan kok gini sih gitu. Terus saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan, terus Tuhan hanya jawab simpel, kata siapa? Loh, bentar. Loh, bukannya gitu ya Tuhan? Loh, kamu nggak lihat pendeta di desa-desa, pendeta yang di pedalaman, mereka apakah kecukupan? Mereka apakah bisa apa namanya bisa berkhotbah setiap hari? Belum tentu. Tapi mereka berkenan enggak? Berkenan. Saya langsung, oh iya ya, ada yang salah dengan konsep berpikir saya gitu kan. Jadi ketika saya merenungkan, ketika saya bergumul sama Tuhan, ketika saya tanya Tuhan lagi, ternyata saya dibongkar sama Tuhan bahwa pendeta yang berkenan adalah pendeta yang melakukan bagian yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau hari ini saya youth pastor, ya saya melakukan bagian saya yang terbaik sebagai youth pastor. Walaupun lingkungan saya hanya anak muda gitu kan, ya saya lakukan yang terbaik karena apa? Itu yang dipercayakan. Jadi bukan. Amin. Dan apakah saya berkenan? Ya berkenan karena saya melakukan apa yang jadi bagian saya yang Tuhan percayakan gitu. Jadi saya udah sekarang hari ini saya tetap tiap bulan pasti buat 2 PowerPoint khotbah. Walaupun saya nggak khotbah, saya tetap happy gitu. Karena saya merasa bahwa nggak apa-apa gitu. Kita melakukan bagian kita, yaitu melakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Saya buat video ngebum itu karena Tuhan perintahkan gitu, maksudnya ayo kamu buat video, kamu kan 3 tahun itu buat hanya 2 dimensi desain, ayo kamu buat video. Saya tolak, saya nggak bisa Tuhan, saya angkat tangan kalau video, saya harus belajar. Tapi Tuhan bilang go ahead lakukan. Ya saya taat aja, saya lakukan dengan handphone saya gitu. Sampai akhirnya ada anak-anak muda, Kak Dimas aku bantu syuting boleh ya? Boleh. Aku bantu editing boleh ya? Boleh. Ya bilang nggak apa-apa. Sampai hari ini Kak Dimas aku nggak bisa bantu editing, nggak apa-apa gitu. Jadi ketika nggak ada, ya saya terpaksa harus belajar. Dan apakah saya menyerah? Enggak gitu. Karena saya tahu ini bagian dari rencana Tuhan. Jadi itu yang membuat apakah saya stres? Enggak gitu ya. Apakah saya ada masalah? Yes gitu. Karena apa? Ketika ada masalah, saya larinya kemana? Lari ke Tuhan. Tuhan kasih kamu lakukan ini. Oke gitu. Jadi saya nggak pernah stuck di satu titik gitu. Karena saya tahu ketika saya stuck, saya lari kemana gitu ya. Lari ke Tuhan, Tuhan kasih ide, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih jalannya. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Jadi kekristenan saya apakah penuh masalah? Yes gitu. Tapi apakah saya stres? Enggak, karena saya punya Tuhan yang Immanuel gitu loh. Jadi konsep berpikir ini yang harus, kenapa renewing mind, kenapa kita harus baca firman Tuhan tiap hari, kenapa sih mulut saya ini mungkin apapun khotbahnya saya selalu ingetin saat teduh, karena itu gitu loh. Karena yang membuat kekristenan kita jadi berat adalah pemikiran kita yang salah gitu. Iya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang keren banget gitu. Dia nggak mungkin kasih masalah di luar kemampuan kita. Ya 2017 aku kena Steve Johnson. Steve Johnson yang udah dehidrasi parah. Air mata saya habis, air liur saya habis. Jadi lidah saya itu nempel. Saya udah berpikir lewat ini. Saya udah pamit sama istri saya bilang Tuhan, wah nggak mungkin ini. Karena saya dehidrasinya udah parah sekali, kulit saya udah memerah kayak ubi rebus, kayak apa udang rebus itu merah, udang grodoki semua. Dokter lihat saya waktu datang ke rumah sakit tuh malah marah-marah gitu kan. Kamu dehidrasi parah, ini ginjalmu bisa kena, levermu bisa kena. Bayangin saya lagi terkapar diparah-marahin dokter. Aduh. Tapi thanks God itu ada mujizat itu ya. Dan waktu itu saya disadarkan bahwa ternyata semua pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan gitu. Waktu itu saya udah bilang, waduh nggak mungkin ini, nggak mungkin. Saya nggak bisa makan, pil sekecil ini aja nggak bisa masuk gitu. Saya, aduh ya apa gitu kan. Karena lidah saya udah kering, air liurnya nggak ada, udah nempel. Waduh gimana nih Tuhan, saya udah dalam pergumulan berat. Terus
saya tahu bahwa Steve Johnson itu pasti meninggalkan cacat. Ya. Dan ketika saya bangun, saya tahu bahwa yang saya doakan adalah normal. Jadi saya nggak bisa doa yang panjang karena kondisinya waktu itu saya bangun tidur karena obat di rumah sakit 8 hari. Saya tiap bangun saya hanya berkata Tuhan normal Tuhan, tidur lagi. Saya bangun normal. Hari ketiga itu tiba-tiba dokter mata itu kan saya tiap 3 jam ditetesin air mata buatan gitu ya. Itu perihnya minta ampun. Tiba-tiba dokternya ngomong gini, Bu, ke istri saya, ini obatnya nggak usah dipakai karena mata bapak normal. Begitu saya dengar nama normal tuh iman saya bangkit. Das langsung, wah jawaban Tuhan ya Allah. Langsung iman saya bangkit, saya langsung, wah udah semua. Saya pertama nggak mau makan sampai hari ketiga. Akhirnya hari ketiga, makan semua obat, semua apa, makan ya. Ayo aku mau sembuh. Jadi itu tiap hari dokternya kaget-kaget. Loh, kamu sembuh cepet banget. Sampai hari ke-8 saya pun harus pulang gitu. Jadi, dan itu pengalaman yang luar biasa bahwa ternyata ketika saya merasa Tuhan nggak sanggup. Ternyata Tuhan bilang sanggup. Nggak sanggup Tuhan, nggak sanggup. Tuhan bilang sanggup. Wah, itu pengalaman luar biasa bahwa ternyata ya itu pola pikir kita yang membuat kita tuh Ya, stres sendiri, down sendiri. membatasi gitu. Kenapa sih? Betul. Kenapa renewing mind? Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Supaya kita tahu, kan firmannya jelas ya. Supaya kita mengetahui apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Dulu kita berpikir baik saja cukup. Ternyata enggak, Ya, berkenan. Berkenan, kita pikir wah berkenan itu udah luar biasa gitu kan. Tapi Tuhan bilang apa? Sempurna. Nah, waduh. hari ini, wah ini proses untuk belajar mana yang berkenan, mana yang sempurna. Itu susahnya minta ampun. Saya masih belajar berkali-kali ngerti kehendak Tuhan. Kadang menurut saya ini berkenan, baik berkenan sesuai firman Tuhan. Tapi Tuhan bilang no, hah, no, yang benar Tuhan itu. Saya harus bergumul lagi, doa lagi. Saya tuh orangnya ngototan ya sama Tuhan. Kalau saya bilang ini baik berkenan, kenapa no? Saya harus tahu jawabannya. Saya harus bergumul sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan bilang enggak, itu bukan bagian. Ketika Tuhan bilang itu bukan bagianmu ya saya langsung oke Tuhan saya taat gitu. Jadi eh, ada masa-masa di mana kita bergumul sama Tuhan mempertanyakan itu. Nah, tapi Ya, dari 2 ayat ini kita sadar ya bahwa tadi mempersembahkan tubuh ibadah yang itu adalah ibadah yang sejati dan renewing mind. Dari 2 ayat ini kita sadar bahwa bagaimana sih kita berdampak, bagaimana sih kita bisa menjadi berkat. Sama seperti Mas Handoko kalau naik pesawat, ya, wah lagi muter ya. Kalau naik ya pesawat, delay. Halo, halo, udah, delay udah. Pak. Oke. Udah, oke. Gimana Pak? Kalau naik pesawat itu kan selalu ada pramugari apa pramugaranya selalu ngomong ya tentang Hmm, tabung oksigen. ya, Ya, tabung oksigen akan keluar kalau kondisi turbulensinya kenceng gitu. Dan iya, pramugarinya selalu ngomong gini, tolong dirimu sendiri, baru tolong orang lain, ya kan? Jadi oke. kalau ibu-ibu bawa anak, tolong dirimu Hmm. sendiri, baru tolong anakmu. Jangan sampai tolong orang lain, baru tolong kita. Karena begitu kita tolong orang lain, maka kita akan kehabisan oksigen. Iya, Jadi iya. eh dan sebenarnya ini dari Natal tahun lalu sih saya dapat eh hikmat ini ya bahwa ternyata bagaimana kita berdampak, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, baru Iya, kita bisa berdampak. iya. Ya kan? Bagaimana kita berdampak jika kita belum mengalami kepenuhan Kristus? Jadi kalau Iya, kalau hari iya, ini kita bilang, iya, aku mau berdampak, tapi kita nggak iya, ngalami Kristus, kita nggak mati bagi iya, Kristus, kita nggak iya. renewing mind, kita tidak pernah saat teduh, tapi kita mau ngomong berdampak, ya tekek akan guyu, ya kan? Ya kan? Iya, Diguyu tekek gitu iya, kan? Misalnya, ya nggak mungkin lah gitu loh, nggak mungkin. Jadi iya. sama seperti di pesawat tadi, selamatkan diri kita sendiri, baru orang lain.
Jadi kita harus mengalami kepenuhan Tuhan, baru kita bisa menolong orang lain. Karena kita bisa memberi dari kelebihan kita, atau kita bisa memberi itu dari kepenuhan kita. Jadi kita kalau ilustrasikan, kalau saya hanya punya uang 10.000, maka maksimal saya bisa membantu hanya 10.000. Tapi kalau saya punya uang 100.000, maksimal saya bisa membantu atau berdampak 100.000. Kalau saya punya uang 1 miliar, lebih berdampak lagi kan. Ya. Sama seperti renang. Kalau kita hanya bisa renang 1 meter, kita nggak mungkin bisa menolong orang yang tenggelam di dalam 2 meter. Kalau kita bisa renang sampai 2 meter, kita hanya bisa batas maksimalnya menolong orang di dalam 2 meter. Nggak mungkin ada orang di laut minta tolong, kita tolong, kita bunuh diri namanya. Jadi kalau kita bisa diving dengan baik, profesional, maka kita bisa menolong orang sampai kedalaman tertentu gitu. Jadi sama, kepenuhan Kristus itu menyadarkan kita bahwa kita bisa menolong orang lain sebatas kita mengalami Kristus. Nah, ini yang jadi kunci sebenarnya. Kenapa sih ada orang yang berdampak tinggi, ada yang berdampak rendah, dan sama sekali nggak berdampak? Permasalahannya adalah bagaimana kita mengalami kepenuhan Kristus. Bagaimana kita seperti tadi mengalami kita mempersembahkan tubuh, mati, ego kita. Masih delay, Mas? Iya. Lanjut aja, Pak. Ya, jadi sedikit delay. Ya, jadi kalau kita hari ini masih berputar dengan misalnya kekhawatiran, kita masih berputar dengan tidak bisa mengampuni dan segala macam. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Itu. Jadi berkat. Nah, kalau kondisi hari kita hari ini misalnya kita masih gegana, gelisah, galau, merana misalnya. Ya, isinya merana atau isinya galau atau ya gimana kita mau jadi berkat gitu loh. Gimana kita mau berdampak ya. Kalau kita hari ini masih madesu, merasa masa depan suram, wah nggak tahu ke depannya gimana. Ya, kita mau jadi berkat gimana? Kita merasa jones, ya, jomblo ngenes. Ya, bukan jomblo happy, tapi jomblo ngenes. Ya, kita mau jadi berkat gimana? Nggak bisa, gitu. Atau lagi self-pity. Self-pity itu mengasihani diri sendiri. Seringannya baper, gampang tersinggung, ya kan? Maka nggak bisa jadi berkat. Dan semua itu, ya, kalau kita masih ngalami narsistik, kita masih narsis. Ya, loneliness, depresi, bahkan suicide, kita ada keinginan untuk bunuh diri, bagaimana kita bisa berdampak? Makanya kembali lagi ayatnya di Matius 11 ayat 28, come to me, datanglah kepadaku, mari yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Jadi kuncinya adalah datang kepada aku. Ya, maka aku akan berikan apa? Kelegaan. Makanya kakak rohani saya selalu ngomong bahwa kekristenan itu fun. Kenapa? Karena Tuhan bilang kok, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu bicara tentang sukacita. Jadi kalau kamu berbeban berat, berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan apa? Pola pikir kita, konsep berpikir kita. Apa yang kita anggap benar, ternyata standarnya nggak sama standarnya Alkitab. Gitu. Dan ketika kita sadar, oh itu bukan ya. Kita kayak, makanya kebenaran itu yang akan memerdekakan. Ya kayak tadi saya, pendeta itu harus khotbah kemana-mana. Ketika saya dibebaskan dari kebenaran bahwa itu bukan yang berkenan dalam melakukan kehendakku, itu saya merasa bebas gitu. Maksudnya saya nggak terintimidasi. Ketika saya ngobrol sama pendeta-pendeta besar, saya nggak akan terintimidasi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sama-sama hamba Tuhan. Kita sama-sama belajar. Jadi itu yang membuat kita tetap bersuka cita. Kenapa? Kemerdekaan itu yang memerdekakan kita. Jadi, benar kan? Jadi mari hari ini kita belajar bagaimana kita berdampak. Kita harus alami kepenuhan Kristus dulu. Caranya gimana? Tadi Roma 12 ayat 1 dan 2. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu ibadah sejati dan renewing mind. Melakukan baca firman Tuhan saat teduh. Jadi jangan biarkan hati kita ini bocor. Ya, biasanya hati kita ini bocor ya. Kadang kenapa sih ada orang yang datang KKR, maju ke depan terus, nangis terus, tapi nggak alami perubahan. Karena ada yang bocor, ya kan? Ada yang bocor. Bocornya kenapa sih?
karena hal di luar kendali kayak COVID-19 ini hal di luar kendali ya. Kita semua punya masuk 2020 mana ada yang tahu COVID, tapi kita mau percaya bahwa ini semua dalam kedaulatan tangan Tuhan. Kalau kita Amin. wah bersungut-sungut gitu ya dengan hal di luar kendali, wah kita akan bocor terus gitu ya. Makanya 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkan segala kekhawatiranmu padanya sebab ia akan memelihara kamu. Jadi hari ini saya takut nggak? Takut. Tapi saya mau serahin kekhawatiran saya sama Tuhan gitu. Amin. Saya tiap minggu ibadah offline ya. Takut nggak? Ya sebenarnya takut. Tapi ketika saya serahkan sama Tuhan, saya percaya Tuhan lindungi dengan motivasi saya untuk melayani. Saya mau beri yang terbaik, pasti Tuhan lindungi. Dan saya juga nggak konyol, saya tetap pakai masker, saya tetap cuci tangan, tetap jaga jarak gitu kan. Ya. Iya gitu kan, maksudnya itu udah akan mengganggu sukacita saya gitu. Ya. Dan yang kedua, yang ganggu, kenapa sih kadang pengurapan atau sukacita kita bocor? Ada ekspektasi, harapan, kenyataan. Ekspektasinya tinggi, harapannya tinggi, kenyataannya song. Ya benar ya. Ya kan ekspektasinya wah. Ya kan ekspektasinya 2020 akan diberkati limpah, begitu kena Maret jeder gitu kan. Wah. Kita akan kecewa sama Tuhan kalau kita nggak membekali diri dengan firman Tuhan yang benar, mempersembahkan hidup kita. Jadi kalau kelihatan banget dalam kondisi apapun kita bisa bersukacita ketika kita terus bergantung sama Tuhan. Jadi pastikan bahwa hati kita itu kita jagai gitu ya, jangan sampai bocor. Tadi ekspektasi, harapan, kenyataan. Biasanya kalau anak-anak muda ekspektasinya tinggi, putih ya kan. Kalau untuk jodoh, dapetnya kok yang tinggi putih itu susah ya. Akhirnya ya sing ono ae lah, sing ono ae ditawabrak. Ya jangan lah gitu kan. Ya kan ekspektasi, harapan, kenyataan ini harus kita serahkan sama Tuhan gitu. Maksudnya benar-benar kita bergantung sama Tuhan. Dan bagaimana hati kita selalu utuh ya, Roma 8 ayat 28 itu kita percaya segala apapun yang terjadi di dunia ini terhadap kita maupun terhadap lingkungan kita, semua itu apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikannya di mana? Hari ini kita nggak bisa jawab. Ya, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita pasti bisa jawab. Ya sama, bapak saya meninggal umur 12 tahun. Ketika saya umur 12 tahun ya, bapak saya meninggal karena stroke. Saya baru sadar kebaikan Tuhan. Maksudnya dari dulu saya sadar sih. Tapi saya benar-benar baru ngerasain itu ketika hari ini, setelah 28 tahun, kenapa sih bapak saya dipanggil ketika saya umur 12? Karena saya punya hubungannya dekat dan saya punya, saya masih megang nilai-nilai yang diajarin sama bapak saya tentang takut sama Tuhan, kejujuran, dan segala macam disiplin. Saya masih pegang sampai hari ini, dan itu membuat ketika bapak saya nggak ada, saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi setelah 28 tahun saya baru ngerasa benar-benar ya. Maksudnya sebelum-sebelumnya ngerasa tapi nggak terlalu sadar gitu, nggak terlalu benar-benar ngeh gitu lah. Sekarang ini benar-benar ngeh setelah 28 tahun bahwa oh kenapa sih Tuhan izinkan 12 tahun saya harus kehilangan bapak saya. Ketika anak 12 tahun butuh figur bapak. Iya. Ya kan? Jadi bersyukur saya mengalami masa-masa kecil yang sangat dekat dengan bapak saya. Jadi saya nempel terus sama bapak saya. Jadi ketika saya tahu ketika umur 12 tahun itu Tuhan juga tahu bahwa udah cukup kok. Dan semua nilai yang bapak saya pegang sampai hari yang ajarin masih nempel sama saya sampai hari ini. Saya masih pegang teguh gitu. Jadi itu yang butuh proses kan, butuh 28 tahun, bayangin. Wah, hari ini saya bisa berkata bahwa Tuhan itu Yesus baik. Waktu umur saya 12 tahun, saya susah ngomong Tuhan Yesus baik. Tuh, bapak saya diambil kok, terus opo gitu kan. Gitu. Walaupun saya nggak pernah berani bilang Tuhan itu jahat, tapi saya jujur susah gitu waktu itu. Tapi kalau hari ini saya bisa ngerti sungguh itu, saya bersyukur sih. Gitu. Jadi pastikan bahwa hidup kita tadi mempersembahkan hidup kita, dan ingat bahwa kita seberapa mana kita bisa berdampak sejauh kepenuhan kita dengan Kristus. Ya, dan sekali lagi keteladanan itu bicara lebih keras
daripada sekedar perkataan. Ya. Kenapa Tuhan Yesus hanya mengajar 3,5 tahun, tapi dampaknya sampai hari ini masih terus kekristenan nggak pernah punah. Karena apa? Tuhan Yesus mengajarkannya dengan keteladanan. Murid-muridnya hidup bersama Yesus. Ya, walaupun Paulus tidak hidup bersama Yesus, tapi Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi makanya itu kita penting mengalami perjumpaan supaya apa? Hidup kita diubahkan menjadi teladan. Jadi itu pasti bahwa bagaimana kita menjadi teladan, pastikan bahwa hidup kita tadi dipenuhi oleh Kristus dengan persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, dan itu ibadah yang sejati dan rindu hikmat. Jadi itu yang saya mau bagikan sih, bahwa bagaimana kita berdampak. Ingat tadi, pokoknya ingatnya itu, ingat kalau naik pesawat, ingat yang oksigen itu. Selamatkan diri sendiri, baru selamatkan orang lain. Jadi seberapa yang kita nikmati dari Tuhan, itu yang bisa kita bagikan. Jadi kalau kita nggak bisa nikmati Tuhan, ya kita nggak bisa bagiin apa-apa. Makanya kalau WL juga kan, kalau kita nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan, ketika kita mau tugas WL pun akan terasa kering gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak punya kepenuhan kok. Kita mau bagiin apa gitu? Misalnya kita hanya lempar tong kosong aja kan? Kita nggak ada anointing, nggak ada urapan, nggak ada hadirat. Kalau kita punya hubungan dekat sama Tuhan, kita nyanyi fals saja, Tuhan bisa gunakan hadirat Tuhan. Ya. Satu deh, saya mau tutup bahwa saya pernah nih ada full time di gereja kan, di Menara Doa itu punya kekurangan di indera matanya. Jadi dia buta, tapi dia main gitar bisa ya, bukan jago. Suatu saat saya tugas di doa malam, semalam ceria, jadi itu jam 10 sampai jam 12 malam. Dan itu gitarisnya nggak datang. Jadi otomatis saya WL, yang gitarin akhirnya mau nggak mau adalah teman saya full time namanya Pak Andreas ini yang berdoa, yang main gitar. Nah, saya kan WL biasanya caranya ngasih kode gimana? Satu, ini buta, terus saya ngasih kodenya gimana? Itu satu. Terus saya ngasih kunci, ini kunci apa nih nggak bisa terus. Ya apa Tuhan ya? Saya tuh udah jujur secara manusiawi saya udah estimate lah. Aduh, kayaknya ini jadi WL terburuk saya nih. Karena saya harus WL 1 jam, bayangin. Kalau 30 menit oke lah, 15 menit oke. Ini 1 jam. Jadi jam 10 sampai jam 11 malam. Aku bilang Tuhan, aduh, ya apa ya gitu. Go ahead deh. Lanjut aja. Pokoknya ternyata saya diajar sama Tuhan bahwa hadirat Tuhannya kenceng banget. Walaupun kuncinya ngalor ngidul. Saya tuh baru kali itu ngerasain hadirat Tuhan yang kenceng banget. Sampai saya tuh nggak bisa berhenti. Bener-bener nggak bisa berhenti sampai ada, aduh Tuhan, aku minta maaf deh. Bener-bener aku minta ampun sama Tuhan. Karena ternyata kita nggak bisa bergantung sama itu semua gitu. Hati kita itu yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi mau yang main nggak profesional pun, yang main pun terbatas, nggak akan mengaruhi. Ketika Tuhan lihat hati, wah Tuhan curain, saya nggak bisa berhenti 1 jam tuh kayaknya nggak bisa berhenti sampai akhirnya ada pemimpin yang harus bicara memutus khotbah itu. Tapi itu jadi pengalaman yang nggak bisa terlupakan sampai hari ini, bahwa kadang makanya kalau saya WL dengan siapapun playernya, pemusiknya, saya nggak akan terpengaruh gitu. Jadi saya nggak akan terintimidasi. Wah ini masih belajaran lah apalah, nggak. Kalau bicara hadirat Tuhan nggak pengaruh itu gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Saya diajar banget. Saya minta ampun benar-benar sama Tuhan waktu itu. Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Karena selama ini kan selalu mengandalkan. Karena gini, saya nggak bisa musik. Hidup mati saya kalau WL saya sama pemusik. Jadi ketika pemusik ada, ya sudah angkat tangan. Waduh boy, ternyata Tuhan bisa atur begitu lupa, dan itu bukan hanya saya, satu ruangan itu ngerasain hadirat Tuhan yang kencang banget sampai kita nggak bisa berhenti. Wah, itu pengalaman experience yang luar biasa. Dan saya bilang, waduh, mulai hari itu saya bilang, saya nggak pilih-pilih pemusik ya.
dengan siapapun, mau jago, mau enggak, mau pelajaran, mau apa, selama Iya, dia bisa iya. main musik yang baik, dia tahu tanda, hajar gitu kan. Jadi Iya, iya. saya ngerti sih, bahkan yang terbatas pun seperti buta pun saya sekarang nggak bisa underestimate bahwa Tuhan bisa pakai siapapun gitu kan. Jadi Iya, itu pengalaman-pengalaman itu yang buat kita akhirnya bisa iya. dipakai lebih dan lebih dan lebih, dan kita bisa berdampak itu sih. Jadi Nah, kepenuhan kita itu yang akan membuat kita bisa berdampak, sejauh mana kita bisa berdampak. Jadi nah, sekali lagi itu ya, seperti berenang tadi ya. Jadi kalau kita hanya bisa renang 1 meter, jangan harap bisa menolong orang yang di lautan. Ya, nggak bisa. iya. Orang ya, jangan jangan pernah lakukan itu gitu, karena itu akan konyol gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. ya kita maunya berdampak malah jadi memalukan gitu ya kan. Iya, iya, iya. Jadi itu aja sih. Jadi di Natal ini biarlah kehadiran Yesus itu benar-benar memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Hmm. Jadi kita bukan lagi menyambut Yesus di palungan, tapi biarlah kita menyambut Yesus Raja di hati kita. Itu aja, Mas. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Mungkin saya mau tanya sebentar, Pak. Untuk tadi menjadi dampak atau menjadi berkat tadi ya. Ah, Ya, kadang kita masih merasa gini, Pak, masih merasa ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kadang orang-orang terkenal itu lebih lebih gampang memberi dampak atau memberikan sesuatu untuk orang lain. Nah, kadang diri kita itu terpengaruh dengan keadaan. Lah, tips hmm. apa atau apa yang harus kita lakukan dengan pemikiran atau pemahaman yang seperti itu? Karena mau nggak mau Ya, kita, ya. apalagi yang kita bukan notabene sebagai hamba Tuhan gitu kan, kita pasti kan punya pola pikir seperti itu. Gimana nih? Ya, makanya itu kan pentingnya renewing mind itu. Jadi semua Iya. eh, karena gini, apa yang kalau Pak Sudi selalu ngomong gini, kita hanya bisa mengkhotbahkan apa yang sudah kita alami. Pak Oke. Sudi selalu ngomong gitu ya, selalu ngajarin ke Hmm. kita, hamba-hamba Tuhannya, Hmm. dimanapun, kita hanya bisa berkhotbah sejauh mana kita mengalami. Jadi, kalau kita nggak pernah Oke. mengalami, misalnya mengampuni, kita nggak pernah mengalami, maka khotbah itu akan kelihatan hambar, Pak. Tapi kalau Oh. mengampuni, saya diproses Tuhan 7 tahun untuk mengampuni orang yang sama setiap tahun memfitnah saya. Bayangin kan? Iya. Nah, saya punya pengalaman, makanya saya bisa bercerita dan pasti khotbahnya pasti Oke. akan lebih gigit, saya akan lebih mendarat. Nah, kenapa sih orang di luar sana yang terkenal tuh kayaknya lebih berdampak? Sebenarnya mereka, kalau kita lihat perjuangan mereka, mereka tidak langsung jadi besar juga. Gitu. Jadi mereka mengalami proses. Nah, proses itu yang membuat kita semakin penuh. Nah, semakin penuh, semakin sadar, semakin ngerti, semakin kita bisa dipakai Tuhan. Ya, semakin berdampak dan berdampak. Ya, ya kan? Karena saya yakin nggak semua pendeta yang besar itu langsung besar. Pasti ada yang namanya proses, pasti ada yang Oke. namanya khotbah, khotbah jelek, pasti namanya ada Hmm. yang pernah ngalami. Saya pernah ngalami, saya siapin 2 materi khotbah, saya suka sama si materi A, tapi Tuhan bilang B, dan saya nggak taat, dan hasilnya khotbah saya berantakan. Dan sejak Hmm. itu saya nggak mau khotbah. Jadi saya selalu siapin selalu 2. Maksudnya kalau ada temanya saya nggak siapin, tapi kadang kalau nggak ada temanya bebas gitu ya, saya selalu siapin 2. Kadang Tuhan bisa berubah di tengah waktu penyembahan dan segala macam. Jadi saya pernah Iya. ngalami gitu dan saya belajar dan bertobat sungguh gitu. Kadang dari kesalahan-kesalahan itu saya belajar. Nah, itu yang membuat kita semakin ngerti, semakin berdampak gitu ya. Jadi kepenuhan Iya. kita, kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat, kita mengalami pertobatan, kita mengalami kepenuhan Tuhan. Akhirnya kita, oh ya Tuhan, aku dulu salah nih. Oke deh, aku khotbah bukan dari pola pikirku, tapi apa kata Tuhan, apa yang Tuhan mau Ah. gitu. Dan Iya. itu akan membuat kita semakin ngerti gitu. Dan dalam segala hal ya, kita akan Hmm. dibuat mengerti dan kita akan berdampak gitu. Jadi kita kenapa sih khotbahnya makin lama makin bagus-bagus banget? Bukan karena belajar, iya pasti, tapi persiapan itu, kedekatan kita dengan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan Iya. itu yang membuat Iya.
Ya itu, pengalaman itu yang membuat pengalaman itu mahal. Nah, pengalaman itu nggak bisa dari orang lain. Pengalaman itu dari apa tadi? Ya, dari mempersembahkan hidup kita, ya renew mind, baca firman Tuhan. Kita mengalami pergumulan, titik-titik di saat Ya. kayaknya aku udah lakukan bener kok, tapi Tuhan tutup pintu ya. Kenapa nih gitu kan? Mengalami pergumulan kayak gitu, saya sering alami gitu ya. Kayaknya Tuhan dulu buka jalan, tiba-tiba ini kok mentok nih, ada apa nih? Saya break dulu, saya doa dulu sama Tuhan, tanya nih, kenapa nih Tuhan kok tutup pintu? Tuhan bilang, kamu bukan di situ lagi. Oh Oh, gitu, ini bener ya? Saya confirm iya, bener, saya tanya sama ya. Tuhan bener. Kalau saya udah, oke, deal, oke, ya, saya taat sama Tuhan. Ya. Oke. Eh, Oke. saya di Semarang kayaknya pernah cerita bahwa saya dulu aktif di anti narkoba. Tapi Mm-mm. sejak tahun lalu saya putuskan untuk tidak karena saya lihat semua pintu tertutup. Saya berdoa sungguh dan Tuhan bilang enggak, kamu kembali ke pelayanan. Sejak 2017 setelah saya sakit itu saya berdoa lagi sama Tuhan, enggak, kamu back to pelayanan. Aku pengen Mm-mm. kamu di pelayanan. Oke, ya saya benar-benar lepas kegiatan saya anti narkoba walaupun sebenarnya emannya masih gini, saya merintis dengan susah payah, tapi saya harus Mm-mm. tahu bahwa sadar diri bahwa itu bukan yang Tuhan kehendaki. Jadi saya punya 10 pasang duta cilik anti narkoba, ibu-ibu yang nangis. Ya karena saya bilang saya pamit Bu, saya nggak bisa gitu. Saya kan ada pekerjaan. Gitu. Ya, Mm. karena saya lebih taat sama Tuhan daripada sekedar walaupun ibu-ibu itu saya sangat mengasihi saya gitu, dan mengendaki saya untuk tetap memegang anak-anaknya di buta cilik, tapi saya bilang saya alasan saya karena saya sibuk di kantor aja, karena saya sibuk pelayanan. Jadi saya nggak mungkin ngomong bahwa saya dapat dari Tuhan gitu nggak. Tapi itu dari Iya. pergumulan saya. Akhirnya saya milih, oke Tuhan menghendaki saya pelayanan. Udah saya taat. Jadi benar-benar taat, saya lepas pelan-pelan, nggak langsung cerit gitu ya, tapi lepas pelan-pelan, sampai akhirnya Mm. ada orang lain yang mengambil alih, saya benar-benar lepas. Gitu. Jadi, Halo, halo. Iya, berarti hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi dampak kita untuk sama kita gitu ya, iya, Teh, intinya. pasti. Dan jangan lupakan semua itu karena anugerah Tuhan tadi dasarnya itu. Iya, benar banget. Keren, 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 keren. Oke, untuk closing kesimpulan, Pak. Oke, kesimpulannya tadi ya, jadi bagaimana kita berdampak, pastikan Hmm, bahwa kita memiliki hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Jadi iya, di masa-masa pandemi ini tentu tidak ada alasan untuk tidak bergantung sama Tuhan karena tidak ada satupun manusia yang punya statement kapan tahu pandemi ini akan berakhir. Semua iya, ahli, semua nggak ada yang tahu. iya, Tapi kita punya Allah yang luar biasa tahu, Dia maha tahu dan Dia maha segalanya dan kita hanya bergantung sama Dia. Makanya persembahkan hidup kita sebagai iya. persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, itu ibadah sejati. Jadi Amin. ibadah bukan pujian penyembahan saja, tapi hidup kita. Dan yang kedua, jangan jadi serupa dengan dunia, tapi renewing mind, perbarui akal hidup kita dengan firman Tuhan. Ngebum 180 derajat ya. Kalau sekarang bilang waktunya Siap. ngebum. Jadi waktunya kita berubah, waktunya kita Iya, eh, ngerti bahwa ternyata Tuhan punya maksud yang lebih mulia dan itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Dia. amin. Amin. Terima Thank kasih Pak you, buat Mas. waktunya, Pak. Tutup Ya, dengan doa ya. thank you juga. Siap. Ayo udah. Oh, Siap syukur tanggal sumber. Ya, gimana? uh, delay. Sorry. Oh Oh ya, iya, ini nanti kan aku share di Instagram. Nah, nanti kalau ya. sudah aku share,
nanti juga aku upload di Facebook, di YouTube. YouTube. Jadi saya Siap. punya YouTube channel khusus untuk ini. Jadi saya percaya ini bisa memberkati yang melihat dan mendengarkan. Terima kasih. Oke. Kita akan doa ya. Iya. Siap. Terima kasih Tuhan, kau sungguh luar biasa baik, anugerah-Mu limpah buat kami. Terima kasih buat pembincangan siang hari ini. Kami menjadi ngerti Tuhan bagaimana kita berdampak Tuhan. Kehadiran-Mu di Natal ini tidak hanya sebagai kami peringati saja sebagai bayi yang kecil, tapi kami peringati sebagai Raja segala raja yang lahir di hati kami. Biarlah kami sadar bahwa persembahan hidup kami itu karena anugerah Tuhan. Dan kami terus mengalami pembaruan akal budi dengan firman-Mu Tuhan. Berkati yang menyaksikan live, juga yang menyaksikan nanti YouTube, juga IGTV yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir Tuhan. Buat kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu, buat kami semakin mengerti isi hati-Mu. Bukan hanya yang baik, bukan hanya berkenan, tetapi yang sempurna yang kami kejar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Mas Handoko beserta seluruh keluarganya dalam tangan kasih penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tentunya. Salam buat teman-teman di Semarang. Siap. Ayo. God bless. Oke, demikian Fresh Talk hari ini. Saya percaya dapat memberkati kita semua dan kita harus jadi dampak. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.